By the way, kalau kalian melihat si Ji Young ini, kalian itu merasa nggak sih dia itu mirip sama... Jadi nggak heran sih pada awalnya banyak orang yang mikir bahwa oh, serialnya itu mirip ya sama Alice in Wonderland. Dan yang paling mencekam dari film ini adalah ternyata permainannya itu nggak hanya permainan biasa. Tapi kalau kalian di sini itu kalah, maka... Annyeonghaseyo Jungdul, Yusokim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang serial yang lagi viral banget. Gak hanya di Indonesia saja, tapi kayaknya ini di seluruh dunia deh viral. Apalagi kalau bukan Squid Game. Nah, sebelum kita bahas tentang Squid Game lebih dalam lagi, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, Squid Game atau Permainan Cumi ini adalah salah satu serial dari Korea Selatan yang ditulis dan juga disutradari secara langsung oleh Hwang Dong-hyuk. Jadi seri dengan 9 episode ini itu dibintangi oleh Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Lee Ha-joon, dan juga beberapa aktor lainnya. Jadi serial ini tuh bercerita tentang sekelompok orang yang mempertaruhkan hidup mereka dalam permainan survival misterius yang hadiahnya itu adalah mencapai 45,6 miliar won. Wah gila, fantastis banget kan hadiahnya. Dan serial ini juga dirilis di seluruh dunia pada tanggal 17 September 2021 oleh Netflix. Well guys, kalau kita berbicara mengenai masalah plot ya, sebenarnya plot dari Squid Game ini itu benar-benar kayak sulit ditebak. Dan kalau kalian sudah nonton sampai episode akhir, kalian itu pasti nggak bakalan nyangka bahwa oh kayak gini loh ceritanya. Jujur aku aja yang nonton itu kayak shock banget dan bertanya-tanya gitu, ini Pak Tua hebat banget ya. Kok aku spoiler ya? Sorry buat yang belum nonton sampai full. Intinya kalian itu nggak boleh cari-cari spoiler di tempat lain, karena kalau kalian cari spoiler di tempat lain itu nggak asik guys. Lebih baik kalian tuh nonton sendiri aja daripada tahu gimana alur ceritanya. Jadi untuk kali ini aku nggak mau jelasin alur ceritanya lebih dalam lagi. Takutnya kalian yang belum nonton itu nggak surprise saat nonton serial tersebut. Kesimpulan untuk plotnya adalah nanti akan ada 400 lebih orang, kalau nggak salah adalah 456 atau 465, lupa banget. Intinya mereka ini kayak dikumpulkan gitu di sebuah tempat. Ini tempatnya itu kayak terpencil gitu guys, kalau nggak salah ini tuh berada di sebuah pulau. Jadi dikarenakan mereka itu berada di sebuah pulau, ini yang ngebuat mereka itu sulit terdeteksi oleh pihak-pihak yang lain. Salah satunya adalah pihak kepolisian. Karena apa yang dilakukan oleh mereka juga termasuk hal yang ilegal loh guys, ilegal banget nih. Gak mungkin dong ada hal yang bersifat legal, gak mungkin dong ada permainan yang ngebuat orang meningsoi itu dilegalkan, gak mungkin sama sekali. Dan sekilas aku melihatnya ini tuh kayak pembersihan. Aku lupa judul bahasa Inggrisnya apa, intinya adalah film ini tuh kayak berceritakan tentang pembersihan, dimana orang-orang miskin itu kayak dibunsoi sama orang-orang kaya. Kita comeback lagi untuk ngebahas tentang serial yang Squid Game. Nah guys, kalian tau nggak, orang-orang yang berada di dalam game tersebut adalah orang-orang yang punya masalah financial. Entah itu dikarenakan hutang, atau mungkin dikarenakan ditipu. Intinya masalah mereka itu kayak beragam, tapi kesimpulannya adalah satu, mereka itu sama-sama memiliki masalah ekonomi. Dan masalah ekonomi ini ngebuat hidup mereka itu menjadi sengsara banget guys. Dan honestly, aku mikir bahwa film ini itu kayak menceritakan tentang kisah nyata. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kalian lihat bahwa untuk yang sekarang ini, banyak sekali dari orang-orang yang mengalami masalah financial. Banyak orang yang terlilit hutang, hutangnya itu sampai banyak banget. Gak hanya di bank saja, tapi ada juga yang berhutang di rentenir. Dan pada akhirnya nih guys, orang-orang yang punya masalah terhadap finansial ini itu diberikan kesempatan oleh orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya ini, dikarenakan mereka itu udah bosen, nggak tahu lagi gimana cara mereka itu ngabisin duit, ya udah pada akhirnya mereka itu berkumpul dan di sini mereka itu merundingkan gimana sih caranya itu kita bahagia dengan uang yang kita punya, apa yang harus kita buat. Pada akhirnya terbentuklah sebuah ide. Di sini mereka itu akhirnya ngebuat sebuah game. Nama gamenya adalah Squid Game. Jadi untuk Squid Game ini ada beberapa permainan, dan ini adalah permainan anak-anak. Mulai dari permainan lampu hijau, lampu merah gitu. Lalu ada juga permainan tarik tambang, permainan kelereng, sampai yang terakhir adalah permainan cumi-cumi atau Squid Game-nya. Dan itu adalah puncak untuk memenangkan hadiah sampai 45 atau enggak 46 miliar won. Dan yang paling mencekam dari film ini adalah ternyata permainannya itu nggak hanya permainan biasa. Tapi kalau kalian di sini itu kalah, maka kalian itu akan langsung meningsoi guys. Jadi jangan sampai kalah. Dan guys, honestly ya, saat nonton serial yang satu ini, aku sih kesannya biasa aja. Maksudnya nggak terlalu takut, nggak terlalu sedih, atau nggak terlalu gimana. Kan banyak nih dari kalian yang benar-benar kayak takut banget saat nonton film ini. Dan juga banyak dari kalian yang sedih, dikarenakan ada beberapa bagian yang memang mengandung bawang. Bener nggak? Tapi kalau aku sih kesannya biasa aja, karena aku sebelumnya udah nonton serial yang seperti ini juga, yang seremnya minta ampun juga pernah aku nonton. Salah satu yang pernah aku nonton adalah Alice in Wonderland, yang menurut aku sih itu yang paling terserem guys, serius. Dan itu juga paling nyesek sih serialnya. Kalau kalian belum nonton,
serial Jepang yang satu itu wajib banget sih, karena itu menurut aku lebih mencekam banget sih. Because kalau yang Squid Game itu masih mending guys, mereka itu masih diberikan kesempatan untuk dapat berhenti di tengah-tengah permainan. Tapi kalau yang Alice in Borderland nggak ada sama sekali, semuanya itu harus bermain sampai akhir. Jadi nggak heran sih pada awalnya banyak orang yang mikir bahwa oh serialnya itu mirip ya sama Alice in Borderland. Nggak, sebenarnya mirip sih guys, beda banget sih. Kalau Alice in Borderland itu lebih ke arah fiksi, jadi orang-orang ini kayak tiba-tiba ditempatkan di sebuah arena permainan dan mereka itu nggak tahu bagaimana caranya kembali ke dunia nyata. Sedangkan untuk Squid Game ini itu lebih ke realita atau dunia nyata. Jadi dari sana aja udah beda banget sih. Jadi kalau dibilang mirip, mungkin mirip dari segi bertahan hidup dengan bermain game. Tapi kalau dari segi alur cerita dan sebagainya berbeda banget. Sumpah. Jadi nggak ngejiplak drama Alice in Borderland sih. Menurut aku secara pribadi. Karena aku juga udah nonton Alice in Borderland sampai akhir. Jadi dapat aku pastikan nggak ada yang namanya jiplak-jiplak serial yang satu itu. Dan sekarang aku akan ngajakin kalian untuk melihat bagaimana pesan-pesan moral yang berada dalam serial Squid Game. Ini pesan moralnya itu banyak banget guys. Tapi aku di sini akan menyampaikan beberapa saja. Pesan moral yang pertama adalah uang itu nggak bisa membuat kalian itu bahagia selamanya. Mungkin banyak yang berpikir bahwa oh kita emang butuh uang, kita dapat bahagia dengan uang. Bener guys, bener. Kita itu bahagia dengan uang. Tapi kalau seandainya kalian itu emang udah punya uang yang benar-benar banyak banget, kalian dapat beli mobil, makanan, rumah, dan segalanya dengan sangat mudah banget. Dan saat kalian bisa melakukan hal tersebut semuanya dengan uang, itu ngebuat kalian kayak merasa biasa aja gitu loh. Gak ada rasa kebahagiaan dan juga kepuasan. Jadi ini sih yang melatar belakangi orang-orang berduit yang gak tahu cara ngabisin duitnya kayak gimana. Pada akhirnya mereka itu ngebuat game yang akan ngebuat orang-orang ini bersaing untuk mendapatkan uang sampai miliaran won tersebut. Dan sekarang kita akan masuk untuk melihat pesan moral yang kedua. Kalian itu gak boleh mudah percaya sama siapapun, terutama dengan pria mungkin yang baru kalian temui. Di sini film ini kita melihat bahwa ada seorang wanita, aku lupa nama karakternya siapa. Intinya dia itu udah benar-benar kayak percaya banget sama cowok tersebut. Mereka udah berjanji mereka itu akan bertahan sampai akhir bersama-sama. Tapi pada akhirnya si cewek tersebut dikhianati karena dia itu udah nggak diperlukan lagi dan juga dianggap lemah. Pada akhirnya dia itu dibuang. Intinya jangan percaya omongan manis seorang pria guys yang baru kalian temui, oke? Kalau kalian belum tahu banget sama dia, jangan percaya omongan manisnya. Yang kedua, kalian juga nggak boleh percaya sama siapapun dengan mudah, meskipun kalian menganggap bahwa oh orang itu baik. Ingat dengan Ali begitu percaya sama si Wuwu itu, aku lupa namanya siapa lengkapnya. Intinya dikarenakan si Ali ini udah percaya banget sama orang tersebut, dia pada akhirnya menjadi tumbal dalam permainan tersebut dan akhirnya meningsoy. Dikarenakan dia ini ditipu, kelerengnya habis diambil guys. Dan pesan moral yang ketiga adalah serial ini juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana realita kehidupan yang sebenarnya. Jadi realita kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan itu benar-benar keras banget dan juga sangat sulit untuk jalani. Dan selain itu kita juga diperlihatkan bagaimana sifat dari seseorang yang rela melakukan segalanya untuk dapat bertahan. Jujur ini adalah realita guys. Mungkin kalian menganggap bahwa si Wuwu itu jahat dikarenakan dia di sini menipu si Ali. Tapi kalau kalian berada di posisi dia, mungkin kalian itu akan melakukan hal yang sama. Karena guys, untuk menuju yang namanya kematian itu bukanlah hal yang mudah banget. Itu adalah hal yang sulit banget dan kita semua memang nggak siap untuk meningsoy seperti itu. Jadi, of course dia di sini akan melakukan segalanya untuk dapat bertahan di permainan tersebut. Salah satunya adalah dengan cara berkhianat dengan temannya sendiri. Tapi guys, nggak semua sih di sini yang menjadi pengkhianat ya. Ada juga karakter-karakter lain. Salah satunya adalah karakter si Ji-young yang kayak berkorban banget untuk Sae-byok. Jadi dia itu akan mengalah supaya Sae-byok ini dapat bertahan dan juga hidup. Tapi pada akhirnya Sae-byok juga meningsoy juga ya guys ya. By the way, kalau kalian melihat si Ji-young ini, kalian itu merasa nggak sih dia itu mirip sama mendiang Suli? Jujur guys, saat aku melihat dia, aku benar-benar keingat akan mendiang Suli. Karakter yang dia mainkan di sana mirip banget dengan karakter yang dimainkan oleh Suli dalam film Real bersama dengan Kim Soo Hyun. Tapi guys, mohon dicatat ya, ini tuh bukan Suli. Ini tuh namanya adalah Iyumi. Jadi Iyumi ini sebenarnya adalah aktris senior guys, karena dia itu telah memulai karir aktingnya pada tahun 2010 lewat drama yang berjudul Future Boy dan film The Yellow Sea. Dan untuk saat ini dia juga masih fokus sih untuk mengejar karir aktingnya bersama dengan agensi Faro Entertainment. Tapi sekarang dikarenakan dia itu muncul di Squid Game, aku rasa karakternya itu paling mencuri perhatian ya guys. Karena karakternya juga kayak girl crush, kayak savage banget kan ya. Ini yang ngebuat banyak sekali orang-orang kayak memberikan attention kepada dia. Apalagi dengan kemiripannya dengan mendiang Suli, makin banyak yang tertarik nih sama nih orang, sumpah. Apalagi si Sae-byok itu juga gila, namanya langsung melambung tinggi loh guys. Setelah kita lihat visualnya Sae-byok, visualnya juga nggak kalah jauh ya
Visualnya juga kayak cantik banget. Habis itu mirip banget nih dengan salah satu member dari ENHYPEN, yaitu Nicky. Ngaku nggak? Pasti kalian juga melihat bahwa mereka berdua emang mirip banget ya guys. Well, Cinggu, itu adalah pesan moral untuk serial yang Squid Game. Ada yang mau nambahin? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan ada informasi tambahan mengenai Squid Game. Jadi baru-baru ini Squid Game ini dinilai kayak ngejiplak lagi salah satu film di Jepang. Judulnya adalah As God Will. Well guys, jadi serial Netflix Squid Game ini itu telah dituduh telah melakukan plagiarisme karena netizen mengatakan bahwa serial tersebut memiliki kemiripan yang besar dengan salah satu film Jepang yang berjudul As the God's Will. Nah, mengenai hal ini, sejumlah komunitas online menyarankan bahwa Squid Game mirip dengan film Jepang yang dirilis pada tahun 2014. Secara khusus, kecurigaan semakin dalam mulai dari episode pertama ketika karakter dibawa untuk memainkan game pertama. Pada game pertama di Squid Game, para kontestan dibawa untuk memainkan game Mugunghwa Flower Has Bloomed yang merupakan game permainan anak versi Korea. Jam berapa Pak Serigala? Namun Seeker adalah boneka yang tampak menyeramkan yang akan menembak setiap kontestan yang ditangkapnya. Dengan cara yang sama, As the God's Will juga memiliki boneka yang tampak menakutkan, memainkan permainan yang sama di mana setiap siswa yang tertangkap basah itu akan meningsoi. Selain itu, netizen juga telah menyatakan bahwa permainan Tug of War juga serupa di keduanya. Bahkan nih guys, kecurigaan ini juga muncul sejak teaser untuk Squid Game terungkap. Sebagai tanggapan, sutradaranya itu Hwang Dong-hyuk menjelaskan selama presentasi produksi online pada tanggal 15 September. Proses bagaimana Squid Game pertama kali ditulis hingga produksi. Nah, sutradara Hwang menjelaskan, jadi setelah saya memfilmkan karya debut saya pada tahun 2008, saya pergi ke banyak toko buku manga dan juga manhwa. Nah, saya di sana melihat banyak cerita bertahan hidup, jadi saya pikir akan menarik nih kalau genre ini diciptakan kembali dengan cara Korea. Saya menyelesaikan skripnya pada tahun 2009, tetapi saya diberitahu bahwa itu tidak akan berhasil karena ceritanya terlalu kejam dan genrenya juga tidak dikenal oleh publik pada saat itu. Saya juga nggak bisa mendapatkan investasi atau casting dikarenakan proyeknya sulit untuk diselesaikan. Saya juga paham, jadi saya berhenti mempersiapkannya. Nah, sutradara juga berbicara mengenai kesamaan antara As the God's Will dengan menyatakan, saat kami sedang syuting, saya mendengar bahwa itu mirip nih dengan film As the God's Will. Tetapi game pertama adalah game Mugunghwa Has Bloomed. Sejak saya menulis naskahnya di tahun 2009. Dan itu satu-satunya kesamaan yang kebetulan dan tidak ada hubungan dengan film itu. Saya juga tidak menyalin cerita dari siapapun, dan saya sebenarnya akan menjadi yang pertama sejak saya menulis itu dulu. Dan mengenai serial yang satu ini, kalian tahu nggak guys? Baru-baru ini diumumkan bahwa peluncuran Netflix yang Squid Game telah berhasil memecahkan rekor drama Korea yang dicetak di Netflix dalam waktu 3 hari setelah diluncurkan. Dan serial ini menerima skor keseluruhan 562, mengalahkan Sweet Home yang sebelumnya mencapai 428 poin selama penayangannya. Bahkan berhasil juga mengalahkan Money Heist, acara Netflix populer yang sudah lama ada. Squid Game saat ini juga menjadi K-drama dengan skor tertinggi di Netflix. Dan jujur ya guys, aku adalah salah satu orang yang benar-benar suka sama film Jepang tersebut karena filmnya juga kayak serem banget sumpah. Dan jujur pas saat aku nonton filmnya Squid Game, aku juga merasa bahwa oh, game-nya sama ya, itu sih. Tapi dari secara keseluruhan, alur cerita kayak beda banget sih, beda banget. Well, Cinggu, gimana nih pendapat kalian tentang serial yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusoki pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.